You will never win. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur cerita Immortality Season 2 Part 10. Pada alur cerita episode part sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Fang Han mendengarkan dengan seksama cita-cita Sang Kaisar Huang Quan dari Nagayan, dan Fang Han pun mulai terobsesi dari cita-cita Sang Kaisar itu, dan akan berusaha mewujudkan cita-cita itu menjadi kenyataan di masa depan. Dan kemudian di akhir video, kita juga sudah melihat bagaimana aksi Fang Han yang bersembunyi dari Raja Iblis beserta pasukan besarnya. Kemudian, ia berusaha membunuh beberapa pasukan yang tertinggal untuk disuling menjadi pil langit biru, dengan tujuan ingin mengubah yasha terbangnya yang berada di peta Huang Quan menjadi Shuro serta membangkitkan Shuro tersebut untuk dijadikan pengawalnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya dari Fang Han? Akankah ia berhasil mengatasi pasukan besar dari Raja Iblis Surgawi dan mengubahnya menjadi pil untuk membangkitkan Shuro? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Fang Han tentu saja tahu dengan detail kekuatan dari seorang Shuro, karena ia sendiri pernah melawannya. Mereka bergerak seperti kilat, mampu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sisik di tubuh mereka tahan terhadap bahkan pedang terbang, dan mereka memiliki kekuatan 13 kuda. Membuat mereka hanya mampu dilawan oleh para pembudidaya selevel kultivator alam surgawi. Jika satu Shuro saja bisa sekuat ini, lalu seberapa kuatkah 10 Shuro sekaligus? Mungkin bahkan seorang murid sejati seperti Jin Si Tai akan dihancurkan dalam satu serangan. Lalu kemudian Fang Han berkata, jika kita benar-benar dapat mengubah 10 yasha terbang ini menjadi 10 Shuro, maka aku bahkan akan bisa mendapatkan tempat di antara para murid sejati. Akan lebih mudah bagiku untuk mendominasi peringkat Sanhe dan bahkan menjadi yang pertama. Lalu kemudian Fang Han melanjutkan, aku bertanya-tanya, siapakah orang yang menduduki tempat pertama di peringkat Sanhe sekarang? Waktu yang saya habiskan di sekolah Yuhua terlalu pendek, dan saya punya terlalu sedikit teman akrab, saya bahkan tidak bisa membentuk kelompok. Dan lebih pentingnya, saya tidak bisa mendapatkan informasi dan berita apapun di dalam atau di luar sekte. Ketika saya kembali, saya harus segera memperbaiki masalah ini. Sementara Fang Han merenungkan dalam pikirannya, dia terus berlari dan melompat, mengejar aura yang ditinggalkan oleh kelompok besar iblis surgawi. Sebenarnya Fang Han tidak berharap untuk benar-benar bertarung melawan kelompok besar pasukan iblis surgawi itu. Itu sama saja bunuh diri, seperti menghancurkan telur dengan batu. Sebaliknya, ia hanya berharap untuk membunuh pasukan dari iblis surgawi yang tersesat dan tertinggal dari kelompok besarnya. Dan berusaha membunuh kelompok tertinggal itu untuk menyulingnya menjadi pil langit biru besar dan pil darah murni. Semakin banyak iblis surgawi yang dia bunuh, semakin baik, dan ini juga akan sangat menambah ketangkasan dan refleksnya sendiri. Bisa digunakan sebagai ajang latihannya, itu akan memperkuat kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi apapun dan dimanapun. Dan lagi, jika dia mampu bertahan 10 hari 10 malam di arena iblis surgawi, setelah keluar dari tempat ini, pasti akan ada perubahan yang jelas. Kemudian Fang Han berbicara dengan Nagayan. Nagayan, dalam pertemuan berikutnya dengan iblis surgawi, Anda tidak harus membantu saya dalam membunuh mereka. Biarkan saya melakukannya sendiri. Saya ingin memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk meredam dan melatih diri. Lalu kemudian suara Fang Han disambut Nagayan dengan santai. Jangan khawatir, bahkan jika Anda memanggil saya tidak akan keluar. Dalam arena ujian kali ini, tempat ini terlalu banyak diisi iblis surgawi. Aku khawatir beberapa hal berubah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sekolah Yuhua pasti akan menyadari hal ini. Jika ini dibiarkan, maka seolah-olah sekte Yuhua membiarkan semua murid yang mengambil ujian kali ini mati. Maka apakah mereka masih bisa menyebut diri mereka sebagai salah satu dari 10 besar sekolah sekte abadi? Dan jika saya keluar untuk membantu Anda, secara otomatis mana naga saya keluar, itu pasti akan diperhatikan oleh beberapa orang. Anda juga sebaiknya tidak menggunakan pedang ular perak dan pakaian setan kapas darah. Namun, Anda dapat menggunakan labu 7 roh jahat jika Anda menginginkannya, dan itu sudah cukup untuk melindungi diri Anda sendiri. Setelah Nagayan selesai berbicara, dia diam. Kemudian Fang Han merasakan kulitnya bergerak, tato gambar mata air kuning memasuki ruang antara kulit dan selaputnya, benar-benar bersembunyi, tidak terlihat dari luar. Lalu Fang Han berbicara, "Baiklah, dengan iblis surgawi sebanyak ini, aku takut beberapa murid berada dalam situasi berbahaya selama ujian kali ini. Kebetulan saya memiliki kemampuan untuk menyelamatkan beberapa orang. Kekuatan saya luar biasa, dan seiring dengan rahmat menyelamatkan hidup mereka, mereka mungkin akan sangat berterima kasih kepada saya, memungkinkan saya untuk berteman dengan mereka. Itu sangat bagus untuk kehidupanku masa depan jika mempunyai banyak teman, informasi akan terus mengalir. Waktu untuk menunjukkan kekuatanku telah tiba." Setelah Nagayan menyembunyikan dirinya, Fang Han mulai memusatkan semangatnya. Seluruh tubuhnya tampak seperti macan tutul yang sangat tegang yang akan mengejar mangsanya. Bahkan getaran sekecil apapun dari rerumputan yang tertiup angin jauh dapat dirasakan oleh rohnya. Ia terus berlari dan bergerak tanpa istirahat sedikit pun. Dalam jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memutar mata, Fang Han sudah melakukan perjalanan sejauh puluhan li. Lalu kemudian tiba-tiba, saat Fang Han bergerak secara diagonal, dia dengan kejam mengeluarkan telapak tangan. Telapak itu menabrak batu yang tidak mencolok yang berada di sampingnya. Anehnya, batu itu tidak pecah, tetapi malah menjerit dan melompat, kemudian berubah menjadi pendeta perempuan tua berwajah merpati. Itu sebenarnya adalah iblis surgawi yang telah berubah menjadi batu yang sedang menunggu untuk menyerang Fang Han. Saat ini, roh Fang Han bisa melihat hantu yang sedang menyamar. Rohnya saat ini bahkan lebih sensitif daripada roh anjing dan kucing saat mereka mengendus ketika mereka mencari sesuatu. Jadi secara alami, roh Fang Han bisa merasakan iblis yang menyamar ini. Lalu kemudian, Fang Han menyerangnya lagi dengan teknik tendangan gayung besar. Selama waktu di mana iblis surgawi berubah dari batu menjadi pendeta tua, kaki Fang Han sudah menyerang lagi. Ki intens, kuat, dan tajam sekali lagi mengenai iblis surgawi itu, mencabik-cabiknya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya untuk memanggil asap serigala langit agar keluar dan mengikat iblis surgawi ini dan kemudian membawanya ke gambar mata air kuning. Sesampainya iblis itu di dalam gambar, Nagayan tidak berbicara. Naga itu dengan diam langsung mengolah iblis surgawi itu dan menyulingnya menjadi pil besar biru langit. Satu pukulan satu pembunuhan, sangat bersih. Sekarang Fang Han memiliki pengalaman membunuh iblis surgawi secara mandiri, sekarang dia jauh lebih cepat dalam hal ini. Baginya sekarang, membunuh satu iblis surgawi sudah semudah memotong lobak. Karena hal inilah semangatnya semakin tumbuh dan berniat untuk membunuh iblis surgawi lebih banyak lagi, dan lalu menghaluskannya menjadi pil. Fang Han menjadi semakin percaya diri sekarang. Setelah membunuh iblis surgawi ini, dia tidak beristirahat. Fang Han melanjutkan untuk terus bergerak maju. Dengan gesit melompat, berbelok ke kiri dan ke kanan untuk mengamati belantara di sekitarnya. Dia mencari ke segala arah, mencoba melihat apakah dia bisa bertemu dengan murid sekolah Yuhua lainnya yang sedang berada di dalam situasi berbahaya. Setelah sekitar 1 jam mengamati, dia menyapu area tanah lain sekitar beberapa li di sekitarnya, dan bertemu dengan sekelompok lain iblis surgawi yang terisolasi. Ada sekitar 15 iblis surgawi kali ini. Akan tetapi, kali ini tindakannya bahkan lebih cepat. Sebelum iblis surgawi bahkan menggerakkan kakinya, Fang Han sudah melepaskan raungan yang hebat, menciptakan gelombang sonik. Setelahnya, asap serigala langit membumbung tinggi, kemudian dengan instans menangkap iblis surgawi tanpa perlawanan. Setelah itu, mereka disempurnakan menjadi pil biru langit di dalam gambar musim semi. Saat ini, Fang Han memiliki total 20 pil besar biru langit, yang berarti bahwa dia telah membunuh sekitar 30 iblis surgawi, karena 10 dari pil ini sebelumnya telah diberikan ke Yasha terbangnya.
termasuk yang dia bunuh di awal saat memasuki arena ini, yang menyerupai seperti Fang Qingwei. Dengan begitu, dia telah membunuh total 31 iblis surgawi. Fang Han sekarang mengambil satu pil itu dan kemudian memakannya. Sisanya akan disimpan sampai dibutuhkan nanti. Lalu kemudian Fang Han berpikir di dalam hatinya, aku bertanya-tanya, seperti apa kekuatan dari level Raja Iblis Surgawi itu? Saya mendengar bahwa mereka lebih kuat daripada Shuro. Jika saya dapat membunuh satu Raja Iblis dan kemudian menyulingnya menjadi pil, apakah pil itu akan sangat kuat efeknya? Namun, tanpa Nagayan yang membantu saya sendiri sepertinya tidak memiliki cara untuk memenangkan pertempuran atas Raja Iblis. Di lain sisi, secara bertahap, Fang Han menemukan metode tercepat untuk menangani dan mengalahkan Iblis Surgawi. Lalu kemudian, tiba-tiba Iblis Surgawi lainnya terbang turun dari langit. Setelah melihat tubuh Fang Han, Iblis itu dengan terburu-buru turun. Akan tetapi, sebelum Iblis itu menginjakkan kakinya di tanah, ia ditangkap dengan sangat cepat. Lalu Fang Han berbicara lagi, sekarang sudah terkumpul 21 pil. Jumlahnya masih sangat jauh dari 360 pil yang dibutuhkan untuk membangkitkan 10 Shuro. Kemudian Fang Han melanjutkan dengan mata menyipit, aku harus membunuh setidaknya 500 iblis surgawi agar aman. Kemudian plot berpindah ke dalam kedalaman lapangan langit sekolah Yuhua. Beberapa setengah tetua berdiri di depan cermin raksasa. Mereka terlihat sangat cemas seperti semut di atas panci panas. Di atas cermin raksasa itu muncul sangat banyak titik hitam dan beberapa titik merah. Titik-titik hitam itu sangat mengelompok, terlihat seperti segerombolan belalang dan bergerak kemana-mana. Sementara itu, titik-titik merah tersebar di area yang berbeda-beda. Mereka berkelompok, namun hanya 2 atau 3 titik. Yang lebih mengejutkan, titik merah secara bertahap ditelan oleh titik-titik hitam satu persatu. Sangat jelas bahwa titik-titik hitam di atas cermin adalah iblis surgawi, dan bahwa titik-titik merah adalah murid sekolah Yuhua yang sedang mengikuti ujian. Lalu kemudian setengah tetua itu berkata dengan bibir bergetar, bagaimana mungkin ada begitu banyak iblis surgawi? Dalam ujian murid pengadilan tahun sebelumnya, tidak ada 1/10 dari jumlah iblis surgawi ini sekarang. Lalu setengah tetua lainnya melanjutkan, Ketua Sekte Yuhua yang terhormat telah menutup seluruh area ini semenjak para calon murid pelataran dalam masuk semuanya. Itu dilakukan agar tidak membiarkan iblis surgawi yang kuat dan ekstrim masuk melalui celah pintu ke area sekolah. Namun sekarang, ada begitu banyak iblis surgawi, dan jumlahnya masih terus bertambah dan bertambah. Ini sangat berbahaya bagi para calon murid. Lalu kemudian percakapan itu dilanjutkan lagi. Aku sudah menyampaikan berita ini ke Istana Langit Yuhua. Masalah ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Para penatua hebat pasti akan memiliki metode untuk menghadapi masalah ini. Pada saat ini, ketika mereka berbicara, dari langit, suara lonceng yang berdering nyaring disampaikan ke seluruh area Sekte Yuhua. Ini adalah lonceng alarm surga dan bumi, alarm Istana Langit Yuhua. Setelah mendengar suara lonceng ini, semua murid pelataran sejati dan murid-murid pelataran tingkat Sanhe ranking yang sedang berkultivasi di sekolah harus segera bergegas ke Istana Langit. Lalu kemudian terdengar dari para murid pelataran dalam dan peringkat Sanhe, lonceng surga dan bumi berbunyi. Sesuatu yang besar tampaknya telah terjadi. Ayo segera pergi ke aula utama Istana Langit. Itu jelas bahwa di dalam arena iblis surgawi, jumlah iblis surgawi tiba-tiba berlipat ganda, 10 kali lipat daripada biasanya dan terus bertambah. Lonceng surga dan bumi berbunyi. Murid-murid sejati dan murid-murid pelataran tingkat Sanhe ranking semua harus segera pergi ke Istana Langit. Dengan melihat ini, orang bisa tahu betapa pentingnya lonceng ini. Ini adalah lonceng yang menandakan keadaan darurat, bahaya, atau bahkan perang. Namun, peristiwa ini sama sekali tidak diketahui oleh Fang Han yang berada jauh di dalam arena iblis surgawi. Dia benar-benar kecanduan oleh kesenangan barunya, membunuh iblis surgawi. Dengan melakukan itu, tanpa disadari, dia telah belajar beberapa teknik dari iblis surgawi. Dari sekian banyak iblis surgawi, di antaranya telah memakan para pembudidaya, dan memperoleh kemampuan pembudidaya yang dimakannya tersebut. Akan tetapi saat bertarung melawan Fang Han, mereka menggunakan kemampuan tersebut.
Secara alami, Fang Han bisa mengambil teknik-teknik yang diantaranya belum ia ketahui ini setelah membunuh iblis itu. Salah satu kecerdikan dari iblis surgawi adalah mampu menirukan persis dari orang yang mereka makan. Bagaimanapun kompleksnya hati orang itu, iblis surgawi mampu menirukannya dengan sangat detail, termasuk teknik yang dikuasai orang itu. Saat Fang Han bertarung dengan iblis surgawi yang menyerupai berbagai pembudidaya, merasa seolah-olah dia telah bertarung melawan berbagai jenis kelicikan manusia. Semangatnya perlahan-lahan mengempaskan dirinya, selangkah demi selangkah, berubah dan menjadi lebih murni saat ia merenungkan berbagai hal ini. Sambil memikirkan hal-hal ini, gerakan Fang Han menjadi lebih dan lebih terampil. Dan juga pengalamannya menjadi semakin banyak. Saat ini, Fang Han dikelilingi oleh 32 iblis surgawi. Akan tetapi baru saja ia menggunakan serigala asap langit, lalu membentuk bola ajaib, melindungi dirinya sendiri sebelum terbang dan melompat-lompat naik dan turun serta membunuh beberapa iblis surgawi. Raungan besarnya seperti guntur, asap serigala, di bawah kendali pikirannya, menjadi semakin solid untuk dikendalikan. Dan akhirnya, dia bisa menggunakan asap itu untuk membentuk baju besi yang terbuat dari lempengan tipis asap kental yang bisa dikenakan di tubuhnya. Armor kental ini berisi ki pembunuh yang tak terbatas. Dengan memakai armor ini, Fang Han benar-benar seperti telah menjadi serigala langit. Ini adalah armor tempur serigala langit. Fang Han tahu bahwa dengan peningkatan kekuatan rohnya saat ini telah menyebabkan kekuatan asap serigala langit dan labu 7 roh jahat meningkat satu tahap. Tuan labu sebelumnya, Wang Molin sangat kuat. Akan tetapi dia belum mencapai alam surgawi. Meskipun rohnya telah mencapai tahap serangan mata dan mampu mempengaruhi pikiran orang lain, akan tetapi masih tidak sekuat Fang Han saat ini. Harta sihir tingkat Lingqi dan Baoqi, semakin kuat roh sang pemilik, semakin kuat juga harta sihir itu ketika digunakan. Dan bahkan harta sihir itu bisa mencapai tahap di mana ia bisa memberikan kekuatan besar kepada tuannya. Bisa kita asumsikan seperti ini. Jika tali ayam langit saat itu dipegang oleh seorang kultivator alam surgawi ketika tali ayam langit itu bertemu dengan Pangeran Merah Muda mungkin akan terikat pada tali itu sepenuhnya. Akan tetapi saat itu, tali ayam langit dipegang oleh saudari Mo, yang belum mencapai alam umur panjang. Saat ini, roh Fang Han meluap-luap dan sangat terkonsentrasi. Dia akhirnya berhasil mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari asap serigala langit dengan mengubahnya menjadi armor di tubuhnya. Secara alami, Fang Han sekarang dapat memanfaatkan ki pembunuh yang dimiliki asap serigala itu sendiri. Dengan ki yang sangat mematikan dari armor perangnya, semangat Fang Han menggebu-gebu saat ini. Setiap iblis surgawi yang ia temui hancur berkeping-keping olehnya. Kemudian segera ia menyimpan iblis itu ke dalam gambar mata air kuning untuk dijadikan pil. Sebelumnya 35 pil terkumpul, dan sekarang 61 pil sudah terkumpul. Satu persatu iblis surgawi tersapu, mengeluarkan erangan mengerikan, akan tetapi tidak mampu menggunakan satu langkah pun untuk bertahan. Ketertarikan Fang Han terhadap membunuh iblis surgawi ini semakin besar, sehingga tidak lagi mengharuskannya hanya untuk berlarian. Setiap iblis surgawi yang ia temui, maka langsung ia hadapi dan membunuhnya di tempat. Sekarang dia bisa memadatkan armor tempur serigala langit, dan dengan kejam merobek-robek iblis surgawi seperti serigala yang sedang memburu mangsanya. Pada saat yang sama, dia juga mengawasi murid-murid sekolah Yuhua lainnya. Dan kemudian, pada saat ini, dari depannya tiba-tiba terdengar suara seruling dan kecapi dimainkan. Lalu dengan seksama Fang Han segera menggunakan mata serigalanya untuk mengamati. Fang Han melihat di kejauhan terdapat lebih dari 100 iblis surgawi terbang di langit. Sementara itu, di bawah mereka di tanah ada sekelompok orang dengan menggunakan pakaian sihir sekolah Yuhua. Jelas mereka sedang dikepung iblis surgawi. Lalu kemudian Fang Han berpikir sejenak sebelum bertindak. Mungkinkah ini salah satu trik iblis surgawi? Tidak. Sepertinya itu bukan salah satu trik mereka. Dari murid-murid sekolah Yuhua itu aku bisa merasakan aura tubuhnya. Selain itu, suara seruling dan kecapi ini keduanya mengandung mana.
Itu jelas adalah harta sihir yang menggunakan suara untuk bertarung dan melawan iblis surgawi. Melihat murid-murid sekolah Yuhua yang dikepung banyak iblis surgawi ini, Fang Han tidak segera bergegas untuk mencoba menyelamatkan mereka. Jumlah iblis ini terlalu banyak, sehingga membuat Fang Han tidak berani bertindak gegabah, dan mencoba memikirkan sesuatu untuk menyelamatkan para murid itu. Selain itu, dia ingin tahu mengapa para murid ini mampu bertahan melawan iblis surgawi. Kemudian Fang Han bergumam lagi di dalam hatinya, seruling dan kecapi itu jelas harta sihir tingkat Lingqi. Akan tetapi, murid pelataran luar mana yang menggunakan harta sihir yang begitu kuat? Bahkan beberapa pangeran kekaisaran Dade tidak memiliki harta sihir tingkat Lingqi. Terlihat jelas bahwa para murid pelataran luar ini telah dengan cermat merencanakan segala sesuatu sebelumnya, dan mereka benar-benar siap untuk bertarung di tempat pengujian arena iblis surgawi. Sepertinya dalam kelompok murid pelataran luar ini, ada beberapa orang yang lebih kuat. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka bisa menahan iblis surgawi dengan Lingqi ini? Lalu kemudian, tubuh Fang Han dengan cepat bergegas ke langit. Ia terbang menggunakan armor serigalanya, naik tinggi ke langit dan memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Lalu ia akan mengamati pertarungan para murid dengan iblis surgawi dari ketinggian ini. Kekuatan roh Fang Han saat ini sangat besar. Ditambah dengan kekuatan tambahan dari armor asap serigala, kecepatan terbangnya jauh lebih cepat saat ini. Armor ini jelas berkali-kali lebih baik daripada pakaian kapas setan darah yang ia dapat dari Pangeran Merah Muda. Sesampainya di ketinggian yang ia kehendaki, kemudian armor asap seriga Fang Han memancarkan ki iblis. Ki iblis dengan cepat menutupi aroma tubuh Fang Han. Dengan demikian, sekelompok iblis surgawi ini tadi berasumsi bahwa Fang Han hanyalah tubuh ilusi dari iblis surgawi lainnya. Sementara itu, gelombang sonik yang diciptakan oleh kecapi dan seruling menyebabkan langit segera berguncang, seperti gelombang laut yang mengamuk. Gelombang ini menyebabkan iblis surgawi menjadi linglung. Beberapa dari mereka segera berhamburan, mencoba menyelamatkan diri, dan sebagiannya lagi jatuh ke tanah dan berubah menjadi bentuk manusia. Mata dingin Fang Han mengamati segala sesuatunya dari atas, dan akhirnya Fang Han menyipitkan matanya, pandangannya yang tajam menuju bayangan di tanah. Kelompok murid ini, mereka ini sebenarnya semuanya adalah perempuan. Lalu dari bawah, terlihat dari mereka sedang membicarakan sesuatu. Kakak senior UER, mengapa ada begitu banyak iblis surgawi kali ini? Dibandingkan dengan ujian tahun lalu, itu sangat berbeda. Lalu kemudian suara itu melanjutkan, saya bertanya-tanya apakah kecapi dan seruling ini dapat terus-menerus menahan mereka. Jika harta sihir ini mulai melemah, maka saya bahkan tidak ingin memikirkan konsekuensinya. Lalu kemudian, Su Yuer duduk bersila di tanah. Di depannya ada kecapi yang sangat tua. Kecapi itu terbuat dari kayu sitar, terlihat seperti agak hangus. Akan tetapi kecapi itu sebenarnya sekuat besi. Kemudian kedua tangan Su Yuer terus-menerus memetik kecapi sitar ini. Jari-jarinya seperti sedang terbang menari di atas senar, yang pada gilirannya dihasilkan dari dalam satu petikan, gelombang mana sonik keluar satu demi satu, membuat semua iblis surgawi yang bergegas ke arah mereka terpental oleh gelombang mana itu. Mendengar pertanyaan yang diajukan oleh saudari junior, Su Yuer buru-buru menjawab. Jangan sampai konsentrasimu terganggu oleh iblis ini. Kali ini, agar kalian semua lulus ujian murid pelataran dalam, aku secara khusus meminjam 2 Lingqi ini dari kakak perempuan yang sudah berumur. Namun, sepertinya arena iblis surgawi telah berubah secara signifikan. Situasi di sini sekarang sepertinya sudah menjadi sangat berbahaya. Terlalu banyak iblis surgawi. Sekarang, kita hanya dapat melakukan yang terbaik untuk saling mendukung dan menunggu para tetua dan murid Sanhe sekolah datang dan menyelamatkan kita. Pada saat ini, gadis yang sedang meniup seruling tiba-tiba berhenti bermain, memberikan seruling itu kepada gadis lainnya untuk dimainkan. Lalu kemudian gadis yang berhenti bermain seruling tadi berbicara, "Yuer, kali ini, saya khawatir ini akan menjadi sangat sulit. Masih belum diketahui apakah sekolah mengirim orang untuk menyelamatkan kita, dan lagi yang lebih penting, mungkin kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi." Lalu kemudian suara itu melanjutkan, "Yuer, kamu seharusnya tidak mengatakan kata-kata yang mengecilkan hati. Saat berhadapan dengan iblis surgawi, jika kamu kehilangan kepercayaan diri, maka semuanya sudah berakhir." Kemudian Su Yuer tiba-tiba berbicara dengan suara yang sangat keras, "Saudari junior,
kalian semua harus bergiliran memainkan seruling. Masing-masing dari kalian harus terus-menerus bermain selama 2 jam untuk menghasilkan gelombang sonik untuk memblokir iblis ini, lalu kemudian bergantian ke saudari yang lain. Seruling awan air ini dapat meredam peredaran ki Anda, dan jika Anda benar-benar dapat memusatkan semangat Anda ke seruling untuk melawan iblis, itu juga dapat meningkatkan kultivasi Anda. Mungkin ada banyak iblis surgawi, akan tetapi ini juga bisa menjadi peluang bagus bagi kalian untuk meredam diri sendiri. Melampaui batas dengan bahaya ini. Lalu kemudian UR melanjutkan, asal kalian tahu, aku benar-benar tidak kehilangan kepercayaan diri karena iblis surgawi ini. Mereka untuk sementara tidak dapat menembus penghalang gelombang sonik kita. Aku hanya takut jika iblis surgawi yang lebih kuat akan datang, atau mungkin bahkan Raja Iblis, kata gadis bernama UR dengan bibir bergetar. Lalu seorang wanita di sana melanjutkan, itu benar, karena arena iblis surgawi sekarang tampaknya telah mengalami perubahan signifikan. Saya sendiri tidak tahu mengapa, mungkin juga Raja Iblis Surgawi akan segera muncul. Namun, iblis surgawi di atas kita ini bukanlah apa-apa. Bahkan jika 1 atau 2 dari mereka masuk dan mencoba merebut tubuh kita, kita dapat menggunakan roh dalam pikiran kita untuk melawan mereka. Akan tetapi jika Raja Iblis yang muncul, bahkan jika kita berempat menggabungkan kekuatan kita mungkin tidak bisa menghadapinya, dan bahkan mungkin saja mati di tempat ini. Mendengar kata-kata ini, murid perempuan yang lainnya menggigil ketakutan dan beberapa bahkan seperti hendak menangis. Kelompok murid perempuan yang dikepung ini berjumlah 8 orang. Masing-masing dari mereka sangat cantik. Temperamen mereka sangat anggun, tubuh mereka lembut dan montok. Lalu kemudian, terdengar suara dari iblis surgawi di atas mereka. Mereka sebenarnya adalah murid perempuan, energi yin murni mereka tampaknya sangat berlimpah. Ini adalah kesempatan yang bagus bagi kita untuk menyerap dan meningkatkan kekuatan kita. Lalu kemudian iblis surgawi lainnya meneruskan, benar, kita harus menangkap mereka dengan paksa tanpa membunuh mereka. Biarkan mereka memohon kematian. Saya suka mendengar teriakan wanita. Semakin menyakitkan jeritan mereka, semakin negatif emosi mereka. Semakin negatif emosi mereka, jika kita memakannya saat seperti itu, akan meningkatkan kekuatan kita. Lalu tiba-tiba, tepat ketika lapisan luar gelombang sonik melemah, beberapa iblis surgawi yang lebih kuat dengan paksa menerobos masuk. Iblis ki yang sangat kuat bersama dengan tubuh mereka yang tampak nyata tetapi tidak nyata menunjukkan kekuatan besar mereka. Itu adalah iblis surgawi terkuat kedua setelah Raja Iblis. Dengan kata lain, iblis ki ini berada dalam tahap transformasi dewa iblis surgawi. Iblis surgawi ini kemudian tertawa terbahak-bahak. Suara tawa mereka dipenuhi dengan niat jahat dan ide tidak bermoral. Setelah itu, iblis itu berubah menjadi beberapa pria tampan yang benar-benar telanjang, berotot, kuat, tinggi. Terutama si Otong di bagian bawah perut mereka, yang terlihat lebih besar dari milik keledai. Si Otong itu juga terlihat sedang tegak seperti tiang bendera, berwarna merah, dan mengepul, sampai-sampai membuat wanita yang berada di sana terkejut. Lalu kemudian, murid-murid perempuan ini, setelah melihat adegan ini, semua menjerit nyaring, mata mereka melotot disertai pipi memerah. Kemudian UR berteriak dengan keras, kenapa kalian semua berteriak seperti itu? Apakah kalian semua bahkan tidak memiliki kendali sedikit pun? Teriak UR mencoba menyadarkan teman wanita lainnya. Kemudian UR menutup mata mereka. Ia lalu memainkan kecapi. Suara kecapi sitar tiba-tiba berubah, menjadi seperti harimau yang menelan ki dalam 10.000 li. Gelombang sonik yang keluar memancarkan aura membunuh menembus langit, sangat kuat. Lalu kemudian UR berkata, saudara yang lebih muda, mari kita bergandengan tangan agar kekuatan kecapi dan seruling ini terhubung bersama. Di depan mereka, beberapa iblis surgawi yang telah berubah menjadi pria tampan ini tadi kemudian mengeluarkan tawa dingin. Dan segera setelah itu, iblis ini juga bersatu. Aliran demi aliran angin dingin terjalin bersama, berputar intens di langit. Iblis ini berubah menjadi bor raksasa. Bor itu berputar dengan cepat menghempaskan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Bahkan batu-batu yang lebih kecil terbang seperti tersapu angin topan.
Ketika bor iblis itu menghadapi gelombang sonik, Su Yuer yang memetik kecapi sitar tiba-tiba mengejang. Kecapi itu juga tertarik oleh angin dingin iblis surgawi dan benar-benar tersedot, tidak dapat dikendalikan lagi. Sementara itu, saudari junior yang sedang memainkan seruling juga menjerit. Dia gegar otak dan lalu jatuh ke tanah. Begitu perisai penghalang dari kecapi dan seruling ini pecah, iblis surgawi lainnya segera mendekat. Semua iblis ini ingin mengambil keuntungan dan mengitari para wanita ini. Lalu kemudian, terdengar suara dari salah satu para wanita ini, "Kalian semua, angkat pedang kalian." Semua orang bersiap bertarung melawan iblis ini. Setelahnya, suara percikan pedang dan teriakan mengerikan terdengar. Pedang sihir dari wanita-wanita ini sebagian berhasil menghunuskan ke tubuh iblis surgawi. Satu persatu jimat mulai dibakar. Reaksi para murid perempuan ini sangat cepat. Jimat yang mereka bakar disebut jimat melindungi roh. Jimat ini adalah faqih, dan setelah dibakar, akan berubah menjadi aliran cahaya merah menyala. Cahaya itu secara refleks akan menutupi tubuh mereka. Cahaya itu merupakan api sejati dari hati dao mereka, yang secara khusus digunakan untuk membunuh iblis surgawi. Namun, cahaya ini tidak bisa bertahan lama, hanya sekitar 1 jam. Jimat tidak seperti Lingqi yang dijiwai dengan arai besar dan bisa bertahan selamanya. Fang Han sendiri tidak memiliki faqih. Itu dikarenakan Fang Han menggunakan sebagian besar waktunya berada di luar sekolah, dan memang jarang sekali ia berada di dalam area sekolah Sekte Yuhua. Lalu kemudian terdengar suara dari iblis Qi. Tidak ada gunanya kalian menggunakan jimat. Beberapa iblis surgawi yang menyerupai pria tampan telanjang tadi berjalan mendekat. Saat ini sudah sangat dekat dengan para murid perempuan ini. Sisa dari iblis surgawi lainnya mengerumuni Yuer seperti belalang. Kemudian salah satu pedang murid perempuan itu tersapu oleh iblis yang menyerupai pria tampan yang sedang bertelanjang. Api sejati dari hati daonya yang mengelilinginya akan segera memadamkan dirinya sendiri. Pada saat ini di langit, Fang Han melihat situasi berubah menjadi lebih buruk. Jika dia tidak menyelamatkan mereka sekarang, murid-murid perempuan ini semua akan mati, disedot oleh iblis surgawi sampai hanya tersisa tulang mereka. Lalu kemudian, salah satu wanita di bawah berkata, "Yuer, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Bertarung sampai mati," jawab Yuer dengan dingin tegas. Pada saat ini, Su Yuer dan Yuer melihat perisai jimat sihir murid terdekat hancur, tetapi mereka tidak dapat membantu karena beberapa iblis surgawi yang sangat kuat telah mendekati mereka. Angin dingin dan iblis Qi benar-benar membuat mereka kelimpungan. Situasi putus asa dapat dilihat dari sekumpulan wanita itu. Pada saat ini, tiba-tiba dari atas langit, terdengar teriakan keras seperti serigala yang sedang mengaum. Aliran surga Qi hitam keluar dari tubuh Fang Han. Qi hitam itu sangat mengejutkan, dan segera menyebar seperti pelangi. Beberapa iblis surgawi yang lebih lemah terjerat oleh Qi hitam Fang Han dan segera menghilang di tempat setelah mengeluarkan beberapa jeritan. Fang Han akhirnya bergerak. Dia akan menghadapi 100 iblis surgawi untuk melakukan penyelamatan berbahaya kali ini. Setelah asap serigala langit terkondensasi menjadi armor asap serigala langit, pertahanan Fang Han diperkuat sekali lagi, dan Qi iblis ganas yang berasal darinya keluar jauh lebih intens. Ini membuat Fang Han ketika menghadapi iblis surgawi ini, dia mendapatkan banyak manfaat. Lebih jauh, dia dapat meningkatkan keuntungannya dari melindungi dan menyelamatkan orang-orang ini. Fang Han dengan cepat turun dari langit, dia membunuh banyak iblis surgawi dengan sangat cepat. Setelah iblis surgawi telah menembus penghalang dari 8 murid perempuan tadi, masing-masing dari mereka mulai bersiap untuk mengambil sepotong daging dari tubuh perempuan ini dan tidak memperhatikan apa yang ada di belakang mereka. Dengan demikian, mereka tertangkap basah oleh Fang Han. Fang Han saat ini seperti serigala langit yang ganas, bergegas memburu mangsanya dari atas, Qi-nya sangat kuat dan brutal keluar. Disertai beberapa auman besarnya dan lolongan panjang. Dengan Qi iblis disertai lolongan kerasnya, ledakan sonik yang diciptakan oleh kombinasi pemogokan dan raungan ini bahkan lebih eksplosif dan ganas daripada kecapi dan seruling para wanita tadi. Setelah itu, ledakan besar terjadi, meninggalkan jejak darah iblis surgawi.
Serangan Fang Han sangat kejam dan ganas. Kombinasi telapak tangan dan ki hitam melepaskan tembakan. Banyak iblis surgawi yang meledak berkeping-keping dan tidak mampu membentuk kembali tubuh mereka. Kemudian secara diam-diam, Fang Han melemparkan iblis-iblis yang sudah sekarat ini ke gambar musim semi naga kuning tersembunyi dan disempurnakan menjadi pil biru langit. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 20 hingga 30 dari 100 atau lebih iblis surgawi telah terbunuh oleh Fang Han. Setelah itu, dia tidak langsung menggunakan asap serigala langit untuk mengikat sisa iblis surgawi. Jika dia menggunakan asap serigala langit untuk membuat jaring besar dan kemudian melemparkannya, maka mungkin semua iblis surgawi pasti sudah ditangkap. Namun, jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan perlindungan dari armor asap serigala langit, membuat tubuhnya tidak terlindungi, dan itu sangat berbahaya. Lalu kemudian, terdengar raungan disertai suara dari iblis ki surgawi. Kalian semua, segera bunuh pria ini. Reaksi dari beberapa iblis ki surgawi yang sebelumnya telah berubah menjadi pria tampan telanjang ini sangat cepat, dengan eksplosif berteriak sangat keras. Lalu kemudian tangan iblis ki surgawi ini menyeret gemerisik angin dingin di langit. Segera angin itu bergulir seperti guntur, dan bersiap untuk menyambar Fang Han. Fang Han sendiri tidak bertarung dengan gegabah dan selalu memikirkan konsekuensinya. Lalu kemudian Fang Han terbang ke atas, menunggu iblis ki surgawi itu keluar untuk mengejarnya, lalu kemudian terbang turun lagi dan dengan cepat mengeluarkan aliran cahaya hitam, dan segera aliran asap hitam itu mengelilingi Su Yuer, Xiao Yu, dan murid-murid perempuan lainnya. Semua murid perempuan ini diselimuti di tengah asap serigala langit, untuk sementara asap ini akan melindungi mereka. Lalu kemudian Fang Han berkata, untungnya, hanya ada 8 murid perempuan. Jika ada lagi, akan sulit bagi asap serigala langit untuk melindungi mereka semua. Setiap kali asap serigala langit terbelah, kekuatannya akan turun. Kali ini, asap itu telah dibagi menjadi 8 bidang untuk melindungi para murid perempuan, dan dengan demikian, armor tempur asap serigala di tubuh Fang Han pun juga mulai menghilang. Lalu armor itu berubah menjadi bola sihir serigala langit. Akan tetapi kecepatan, kekuatan, dan kemampuan bertahan bola sihir asap ini jauh lebih lemah dari armor asap serigala. Lalu Fang Han berkata lagi, "Ladies, jangan bingung. Saya adalah salah satu murid yang sedang mengikuti ujian dari sekolah Yuhua, Fang Han. Karena saya memiliki harta karun iblis, saya dapat menakuti iblis surgawi ini. Kali ini, beberapa perubahan telah terjadi dalam arena iblis surgawi. Kita harus saling membantu dan mengatasi bencana ini bersama-sama." Suara Fang Han meresap ke telinga 8 murid perempuan. Para murid perempuan semua mengambil napas dalam-dalam, seolah mereka lega. Awalnya, ketika mereka telah diselimuti oleh asap hitam, mereka mengira itu adalah salah satu dari teknik iblis surgawi. Mereka sangat ketakutan pada awalnya. Namun, setelah mendengar bahwa itu adalah penyelamat yang juga berasal dari sekolah mereka, mereka akhirnya lega, dan harapan untuk terus hidup tumbuh kembali. Pada saat ini, Su Yuer dan Yuer, dua pemimpin kelompok ini, merasa sangat berterima kasih kepada Fang Han karena telah menyelamatkan mereka. Air mata mereka hampir mengalir keluar, ia benar-benar cahaya yang bersinar di kegelapan. Jika bukan karena Fang Han barusan, mereka sudah berada di tangan jahat iblis surgawi di mana bahkan jika mereka ingin mati, itu akan sangat sulit. Lalu kemudian Su Yuer berkata dengan keras, "Saudara senior, kami sangat berterima kasih karena Anda datang untuk menyelamatkan kita." Lalu kemudian, asap serigala bersatu lagi, dan dengan cepat bergerak, berubah menjadi bola asap raksasa dengan diameter beberapa zang. Bola asap itu membungkus 8 gadis beserta Fang Han, membentuk penghalang yang solid. Di luar bola asap, iblis surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang, terus-menerus menyerang bola itu. Hingga menyebabkan lapisan luar asap mengepul berfluktuasi, akan tetapi mereka tetap saja tidak bisa menembusnya. Kemudian pada saat ini, Su Yuer, Yuer, dan 6 murid perempuan lainnya melihat Fang Han, yang berdiri di tengah. Dengan tubuh tinggi dan tegak, aura keberanian Fang Han yang kuat memancar. Bentuk tubuhnya cukup sempurna, meskipun dia mengenakan pakaian ajaib, para murid perempuan masih bisa melihat garis-garis di tubuhnya yang dibentuk oleh otot-ototnya. Seolah-olah dia adalah patung dewa yang diciptakan oleh puluhan ribu seniman utama. Aura dan pesonanya semua memiliki semacam daya tarik terhadap orang lain. Setelah melihatnya,
mata 8 murid perempuan itu seakan bersinar, dan setelahnya keluar suara dari bibir mereka. Pria ini tampan dan proporsional. Dibandingkan dengan masa lalu, penampilan dan aura Fang Han saat ini telah mengalami perubahan besar. Ini selain karena dia telah berkultivasi ke tahap transformasi surgawi, Fang Han juga mampu menggunakan ki dan darahnya untuk merangsang poin utama transformasi surgawinya itu, yang menyebabkan tubuhnya berubah secara signifikan. Yang lebih penting lagi, bagaimanapun, itu karena Fang Han juga memiliki kekuatan pil emas 9 bukaan. Jika tidak, jika dia hanya seorang pembudidaya transformasi surgawi biasa, dan secara alami dia tidak akan memiliki garis tubuh yang sempurna seperti yang dimilikinya sekarang. Kemudian Su Yuer berkata, "Kakak senior Fang Han, harta sihir Anda adalah asap langit 7 roh jahat." Rumor mengatakan bahwa asap ini terkandung di dalam labu 7 roh jahat, dan merupakan harta sihir tingkat Baoki dari klan iblis Yaoshen. Kenapa Anda bisa memilikinya? Mata Su Yuer sangat tajam, dan dia sendiri sangat tahu tentang labu itu. Hanya dengan pandangan sesaat, dia dapat mengidentifikasi asap langit serigala yang sedang melingkupi dan melindungi mereka. Kemudian Fang Han menjawab pertanyaan itu dengan terbata-bata. Labu itu adalah harta sihir yang diambil kakak senior Fang Qingsui dari altar Dewa Iblis, dan kemudian diberikan kepadaku. Awalnya saya tidak akan pernah berpikir bahwa harta ini akan sangat membantuku hari ini. Namun, kita masih belum keluar dari bahaya. Selain karena saya belum mencapai alam surgawi, saya tidak dapat memanfaatkan semua kekuatan asap serigala ini. Fang Han berusaha menjawab pertanyaan Yuer ini dengan hati-hati, tidak membocorkan rahasia sedikitpun. Dan berharap agar ke depan tidak muncul pertanyaan-pertanyaan yang akan mengekspos rahasia terdalam dari Fang Han. Saat ini asap serigala langit yang telah berubah menjadi bola asap besar, terdapat 9 orang di dalamnya. Fang Han hanya bisa menerbangkan bola asap itu dengan sangat lambat. Hanya ketika asap serigala langit berubah menjadi armor terempur serigala langit, kecepatannya akan sangat cepat, dan dapat melarikan diri dari pengejaran iblis surgawi dengan cepat. Karena begitu asap ini tersebar dan berubah menjadi bola sihir raksasa, dan juga harus membawa 9 orang di dalamnya, kecepatan pergerakan bola sihir itu menjadi sangat lambat. Dibandingkan dengan iblis surgawi, bola sihir ini terlihat seperti kura-kura yang sedang berjalan. Lalu kemudian Fang Han berkata, "Oh ya, aku masih belum menanyakan nama-nama sesama murid. Siapa nama kalian?" Segera Su Yuer menjawab, "Aku dipanggil Su Yuer, dan dia dipanggil Yeyu. Kakak senior Fang bisa memanggil kami Yuer dan Yuer. Kami telah berada di sekolah selama 5 tahun, dan telah mengikuti ujian di dalam arena iblis surgawi 2 kali. Pada tahun kemarin, meskipun kami tidak lulus, kami tidak merasakan bahaya seperti saat ini. Dan pada tahun ini, sebenarnya kami telah membuat persiapan yang cukup, dan lebih matang dari sebelumnya. Akan tetapi kami tidak berharap peristiwa seperti ini akan terjadi." Lalu kemudian Fang Han melanjutkan pembicaraannya, "Jadi kalian sebenarnya adalah kakak senior. Saya baru memasuki sekolah selama setengah tahun. Saudari senior, tolong beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu." Lalu mereka semua mulai tertawa, sejenak melupakan bahaya di depan mereka, di luar bola asap serigala. Murid-murid perempuan ini tidak pernah berpikir bahwa Fang Han, yang memiliki kekuatan besar seperti itu, sebenarnya juga akan sangat rendah hati. Tidak seperti murid kuat lainnya, yang sangat dingin, sombong, dan angkuh. Sementara itu, Fang Han, yang baru saja menyelamatkan hidup mereka sejenak, tampaknya tidak ingin mencoba untuk memaksa mereka dengan kekuatannya untuk memberikan suatu hadiah padanya sedikitpun. Dengan demikian, niat baik mereka terhadap Fang Han semakin meningkat. Lalu di antara wanita itu bergumam dari dalam hatinya, "Fang Han, pria ini baru memasuki sekolah selama setengah tahun. Kekuatan besarnya adalah bukan sesuatu yang sangat mengejutkan." Di antara murid-murid pelataran luar sekolah Yuhua, sebenarnya ada banyak kultivator dengan kekuatan yang sangat tinggi. Mereka memasuki sekolah Yuhua hanya untuk melanjutkan studi lanjutan. Meskipun kekuatan Fang Han tidak biasa, itu tidak mengejutkan karena hubungannya dengan Fang Qingsui. Wanita itu sangat kuat. Lalu kemudian suara lainnya terdengar dari para wanita itu, "Saya Ai Wei, saya Zisuan. Aku adalah Yan Xiaoyu, Yan Xiaoxing dan Xiaoyu ini adalah adik perempuanku. Saudara murid Fang Han, saya Lin Fengxi. Saya Nan Beibei, saya adalah anggota tingkat hitam dari kelompok Jialan," kata gadis termuda dari kelompok itu.
yang tampaknya berusia sekitar 12 atau 13 tahun. "Kelompok Jialan?" tanya Fang Han, wajahnya terkejut sesaat. Kemudian Su Yuer buru-buru menjelaskan semuanya kepada Fang Han. "Kelompok Jialan adalah kelompok murid perempuan kami. Ini adalah kelompok kecil di sekolah. Kelompok ini untuk melindungi anggotanya dari intimidasi yang sering dilakukan oleh murid-murid lainnya. Ini juga memungkinkan kita untuk memiliki teman untuk berkultivasi. Dengan bersama-sama, kami saling membantu meningkatkan kekuatan." Kemudian Su Yuer melanjutkan, "Saudara murid Fang Han, saya memaklumi Anda kurang tahu tentang kelompok-kelompok kecil ini, karena Anda juga belum lama memasuki sekolah Yuhua. Di sekolah Yuhua kita, terdapat hampir 400.000 murid pelataran luar dan 5.000 murid pelataran dalam, semua membentuk kelompok-kelompok kecil. Kadang-kadang, bahkan murid sejati akan menjadi kepala kelompok kecil seperti ini." Lalu kemudian Fang Han berkata, "Ah, jadi seperti itu." Fang Han segera mengerti, karena sekolah Yuhua memiliki begitu banyak murid, itu hampir seperti ikan dan naga yang hidup berdampingan. Dengan demikian, tidak dapat dihindari bahwa akan ada faksi dan kelompok. Mereka akan melakukannya untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan menghindari intimidasi. Lalu Fang Han melanjutkan, "Selain itu, di antara para murid sekolah Yuhua, ada banyak sekali kepentingan, dan murid-murid sekolah Yuhua harus bersaing memperebutkan hal-hal untuk menumbuhkan kekuatan, kehendak surgawi, umur panjang dan sebagainya. Daya tarik semacam itu sudah cukup untuk menyebabkan terciptanya berbagai kelompok kepentingan." Kemudian salah satu wanita yang bernama Ye Yu berbicara, "Kali ini, saudara murid Fang Han sudah menyelamatkan hidup kita. Secara alami, kami akan melaporkan masalah ini kepada kakak senior tertua kelompok Jialan kami. Jika Anda menemukan masalah di masa depan, kami akan melangkah ke air mendidih, menginjak lautan api tanpa ragu, kami akan melakukan segala upaya untuk membantu Anda," kata Ye Yu dengan tegas. Ketika Fang Han mendengar kata-kata ini, hatinya menjadi sangat bahagia, dan dia menyadari bahwa dia membuat keputusan yang tepat untuk menyelamatkan orang-orang ini. Melihat bagaimana ia berperan dalam membantu 8 murid perempuan ini, kelompok Jialan sekarang berutang budi besar padanya, dan akan mudah baginya untuk bergaul di masa depan. Pengaruh kelompok Jialan tidak hanya di antara para murid pelataran luar, tetapi jelas juga di antara para murid pelataran dalam. Mungkin kakak perempuan tertua mereka bahkan adalah murid sejati, pikir Fang Han di dalam hatinya. Tepat ketika Fang Han akan berbicara lagi, situasinya tiba-tiba berubah. Ledakan besar terjadi. Bola asap serigala mulai berfluktuasi dengan cepat. Orang-orang di dalam menjadi terkejut dan gelisah, mereka melonjak dan beredar. Melihat keluar, beberapa pemimpin iblis surgawi, laki-laki telanjang itu, telah memerintahkan sekitar 100 iblis surgawi untuk meledakkan bola asap ini. Dan sekarang, para pasukan iblis itu tanpa henti berputar mengelilingi bola asap ini. Bersambung, jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.